Duh, kemana ya Kak Dea? Sudah jam 9, belum datang. Kemana ya? Aduh, maaf Fik, Kak Dea terlambat. Minta maaf ya Fik ya. Dimaafin kok Kak Dea. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Siap. Sudah mulai kah Fik? Sudah mulai kah? Duh, maaf ya adik-adik, Kak Dea terlambat. Pasti adik-adik sudah siap ya dari tadi ya? Pasti sudah siap dong. Nah, adik-adik, Kak Dea sekali lagi minta maaf banget karena Kak Dea terlambat. Adik-adik jadi nunggu Kak Dea. Kita sapa dulu kali ya Fik ya adik-adik di rumah. Oke? Ya. Shalom adik-adik. Nah, pasti adik-adik sudah nggak sabar nih Fik. Oh, pasti dong, Kak. Betul, hari ini pasti mereka sudah siap di rumah. Pasti nggak terlambat kayak Kak Dea ya. Pasti di rumah Mantap sudah ini. duduk manis, ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan juga di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 5 Juli 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satu dulu ya Fik. Iya Kak? Ya, mari kita satu dulu. Selesai. Nah, adik-adik, supaya lebih semangat lagi Fik, sekarang kita nyanyi lagu Mars PKPA sambil berdiri ya adik-adik. Ayo berdiri. Sip, pintar, hebat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita kau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu Fik, untuk melancarkan ibadah kita pada hari ini. Oke, adik-adik yang ada di rumah, duduk tetap berdiri, lipat tangannya, Tutup matanya. Nah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga pada saat ini kami Pelkat PAG PB Penil Balikpapan masih bisa melayani dan bersekutu di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir hanya berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik tetap semangat dong. Pastinya. Masih semangat? Oh iya, Nah, pasti. sekarang kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Dilanjutkan hari ini kurasa bahagia, hari ini harinya Tuhan.
ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Luar biasa adik-adik, semangat hari semangatnya. ini. Adea sangat suka, pasti adik-adik di rumah senyum-senyum gembira ya kan. Sekarang adik-adik kita mau masuk dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik nah jadi adik-adik harus Vikaris, kita mau masuk ibadah sudah siap gak sih Vikaris? Iya, aku siap. Gitu dong. Nah adik-adik di rumah juga harus siap ya. Jangan kayak Vikaris Rindan mudah masuk firman Tuhan malah masih gangguin Kade ya. Nah adik-adik harus siap duduk manis di rumah, telinganya disiapkan. Dibuka. Betul tuh. Kalau adik-adik yang di rumah ada kakak atau adik nggak boleh dicolek-colek gangguin, harus tetap Kayak gini fokus. nggak boleh ya? Tuh harus tetap fokus, oke? Nah, khotbahnya hari ini seru loh, Fik, dari budaya iya ini. kah? Iya, Mantap. tentang ketaatan pada generasi masa depan. Nah, kita sebagai generasi masa depan, Kak Dea, Vikaris Rinda dan adik-adik di rumah harus taat. Jadi, adik-adik harus siap mendengarkan firman Tuhan dari Bunda Yeni. Nah, Vikaris siap kan? Siap dong. Ayo adik-adik, Ayo adik-adik, kita dengar dengarkan firman Tuhan dari Bunda Yeni. Shalom adik-adik yang berada di rumah, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bunda Yeni. Ya, Bunda Yeni akan bercerita buat adik-adik sekalian pada pagi hari ini. Tetapi sebelum Bunda Yeni mau bercerita, adik-adik sudah siap kan? Kalau adik-adik sudah siap dengan Alkitab yang berada di tangan masing-masing, ya, Bunda mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik kalau Bunda berdoa, adik-adik ikut ya dari belakang ya. Apa kata-kata Bunda, adik-adik ikut. Ya, adik-adik sudah siap? Kita berdoa ya sekarang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak terima kasih banyak karena di pagi hari ini karena di pagi hari ini kami boleh kami boleh datang datang beribadah kepadamu. beribadah kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pagi ini pagi ini kami mau membaca kami mau membaca dan mau mendengarkan dan mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, Tuhan Yesus berkati kami semua agar kami semua dapat mengerti dapat mengerti tentang firman-Mu. tentang firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Adik-adik, Bunda Yeni tidak membaca di sini, tetapi Bunda Yeni minta supaya adik-adik baca di rumah ya, yang sudah bisa membaca. Tapi bagi yang belum bisa membaca, minta tolong mama atau papa nanti bacakan buat adik-adik yang kecil, adik-adik yang TK ya, supaya orang tua aja yang baca di rumah ya. Oke? Seperti yang
Bunda katakan Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Sudah semua? Kalau sudah, adik-adik mau dengar cerita enggak pagi ini? Adik-adik semua mau dengar cerita enggak? Tentunya mau dong, ya kan? Bunda ditemani oleh Cia loh. Cia mau dengar cerita enggak? Mau dong, Bun. Iya, kalau Cia mau dengar cerita, adik-adik yang di rumah duduknya manis, Bunda akan bercerita untuk kalian semua. Kalian dengar baik-baik ya, supaya minggu depan kalau ditanya sama Bunda atau kakak yang lain, kalian pasti ingat cerita minggu ini. Oke adik-adik, Bunda akan bercerita kepada adik-adik sekalian. Tapi sebelumnya Bunda mau bertanya dulu kepada adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah tahu enggak? Tahu enggak? Enggak kenal siapa itu hakim ya? Tahu hakim enggak? Cia tahu enggak? Tahu dong, Bun. Ya tentunya adik-adik juga mungkin ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Hakim itu biasanya dia di mana sih kalau kalian tahu? Di pengadilan. Ya, dia di pengadilan. Apa sih tugasnya dia? Cia tahu enggak? Tahu. Apa tugasnya Cia? Dia tuh orang yang mengambil keputusan yang di pengadilan. Iya, orang yang mengambil keputusan dalam memutuskan sebuah perkara ya. Nah adik-adik mau dengar enggak hakim-hakim pada saat ini? Tetapi kalau dengar hakim-hakim, kita juga harus tahu dong. Adik-adik pernah ingat enggak cerita Bunda tentang bangsa Israel di tanah Mesir? Ingat kan? Berarti kita mengingat lagi kejadian yang dulu ya. Cerita tentang zamannya waktu bangsa Israel di tanah Mesir ya. Waktu itu mereka dijajah ya. Mereka dijajah di tanah Mesir, mereka harus bekerja keras ya. Kalau tidak bekerja, mereka tidak diberi makan adik-adik. Mereka tidak diberi makan, mereka dicambuk, dipukul dengan cambuk. Sakit tak badannya? Tentunya sakit ya adik-adik ya. Karena mereka terlalu banyak ya bekerja keras menjadi budak untuk bangsa Israel. Akhirnya mereka tidak tahan loh adik-adik. Mereka tidak tahan. Mereka lalu menangis setiap hari dan berdoa adik-adik. Berdoa minta supaya Tuhan Allah mau menolong mereka. Ya, bagaimana caranya adik-adik Tuhan Allah mau menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir? Mereka ingin bebas dari tanah Mesir. Mereka tidak ingin untuk selalu dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan Allah itu kan paling sayang loh adik-adik, paling cinta sama bangsa Israel ya. Lalu Tuhan Allah langsung memilih salah seorang daripada bangsa Israel, yaitu siapa ya namanya ya, yang dipilih untuk jadi pemimpin. Adik-adik ingat nggak? Bunda Yeni sering loh cerita itu, hampir setiap tahun Bunda Yeni cerita itu ya, yang jadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masih ingat nggak siapa? Ingat nggak Cia siapa ya? Ingat, Bun. Siapa itu kalau ingat? Nabi Musa ya kan? Iya betul, Nabi Musa. Nabi Musa dipilih oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik ingat enggak? Waktu Nabi Musa memimpin bangsa Israel ya, mereka berjalan, zaman dulu tidak ada mobil loh adik-adik, tidak ada motor ya, tidak ada pesawat, tidak ada kapal. Mereka harus berjalan kaki ya. Yang perempuan naik di apa itu hewan yang dulu tuh? Apa tuh hewannya? Unta. Ya, yang lelaki sambil jalan ya. Ya adik-adik mereka mengadakan perjalanan yang jauh sekali. Lelah enggak? Lelah. Adik-adik di sini mau kan disuruh ke jalan, mau enggak? Enggak dong, Bun. Kasih suruh naik motor baru mau, naik angkot baru mau ya. Tapi zaman dulu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu, mereka hanya berjalan kaki ya. Lalu adik-adik ingat enggak cerita Bunda dulu? Kira-kira sampai enggak? Mereka kan keluar dari tanah Mesir mau menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah apa sih? Tanah, adik-adik yang di rumah tanah apa?
Cia, tanah apa itu? Tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Allah berikan untuk nenek moyang mereka, yaitu Bapak Abraham. Cia masih ingat kan? Bapak Abraham adalah bapak segala orang yang percaya. Nah, adik-adik, tetapi sampai enggak Cia? Sampai enggak Musa di sana di tanah Kanaan? Ya? Enggak kayak. Iya. Sampai di mana kira-kira dia? Ya? Sampai di tembok Yeriko. Ya, cuma sampai di tembok Yeriko saja. Lalu akhirnya Musa tambah tua, dia capek adik-adik ya. Lalu akhirnya Musa mati. Ketika Musa mati adik-adik, kepemimpinan Musa diganti oleh siapa adik-adik? Kira-kira adik-adik tahu enggak? Siapa Cia? Yosua. Oh iya betul, Yosua yang menggantikannya. Nah, kira-kira Yosua pimpin bangsa Israel itu sampai enggak di tanah Kanaan? Sampai ya. Yosua juga yang menghancurkan tembok Yeriko itu. Yosua yang menghancurkan, dan akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Senang enggak bangsa Israel? Senang. Tetapi Allah sudah katakan kepada mereka bahwa mereka harus berjanji bahwa mereka harus apa kepada Tuhan Allah? Mereka harus taat. Mereka harus taat kepada Tuhan Allah, setia kepada Tuhan Allah. Mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya juru selamat bagi mereka. Nah, adik-adik, akhirnya setelah sampai di Kanaan, Yosua pun mati. Jadi dua kepemimpinan yang sudah mati, yaitu siapa tadi Cia? Nabi Musa Ya, dan Yosua. Musa dan Yosua mati. Lalu kira-kira ada enggak pemimpin baru? Hah? Pasti ada dong. Mau dengar enggak adik-adik pemimpin yang baru? Ya, ketika di tanah Kanaan ya, banyak orang-orang tua yang dulu sudah mati. Opa-opa, oma mereka sudah mati ya. Pemimpin mereka dulu sudah mati. Lalu tumbuhlah generasi penerus bangsa Israel ya. Mereka bertumbuh di tanah Kanaan ya. Mereka menjadi bangsa yang sangat besar. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak taat kepada Tuhan Allah. Mereka lupa kepada Tuhan Allah. Mereka lupa janji Tuhan Allah. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah telah berjanji bahwa mereka harus selalu taat kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah akan menyertai mereka. Ternyata mereka beribadah kepada siapa adik-adik? Kepada dewa. Mereka menyembah dewa. Marah enggak Tuhan Allah itu Cia? Marah. Tuhan Allah lalu menghukum mereka. Dengan cara apa Cia? Mereka diberikan bangsa-bangsa lain yang berperang melawan mereka, dan akhirnya mereka pun kalah. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel sudah kalah, baru mereka ingat kepada Tuhan Allah. Ya, mereka menangis, mereka minta ampun kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah juga kasihan loh sama mereka. Tuhan Allah kan kasihan sama bangsanya. Lalu Tuhan Allah mengampuni mereka. Tuhan Allah juga menolong mereka dalam peperangan, memberikan mereka kemenangan. Ya, bangsa Israel bisa menang. Kalau mereka sudah janji kan bahwa mereka akan berubah adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Allah memberikan hakim-hakim kepada mereka supaya memperingati mereka, supaya mereka tuh untuk bertobat. Nah adik-adik, begitu juga cerita kita pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan adik-adik, bunda, kakak lain dan semua, supaya apa adik-adik? Apa Cia? Taat. Belajar taat kepada Tuhan Allah, ya. Taat kepada Tuhan Allah, taat kepada perintah Tuhan Allah. Berarti taat juga kepada perintah siapa di rumah? Orang tua. Ya, orang tua. Mama, papa, selain mama, papa siapa lagi? Oma, opa. Ya, oma, opa siapa lagi? Kakak, adik, guru di sekolah, ya, tetangga-tetangga, ya. Adik-adik harus taat semua perintahnya, harus dengar-dengaran. Tidak boleh apa adik-adik? Tidak boleh harus
mengasihi teman, mengasihi semua, ya. Dan Tuhan Allah juga minta supaya kita juga sama. Setelah bertobat kita harus ingat apa itu? Apa tuh setiap hari itu harus apa? Berdoa pagi, siang, malam kita harus berdoa. Tidak boleh bosan, ya. Terutama yang kita doakan juga siapa? Orang tua. Berdoa buat orang tua kita supaya orang tua kita senantiasa diberi apa? Kekuatan, kesehatan yang baik. Dengan tubuh sehat, orang tua kita mampu untuk menjaga kita, mendidik kita dengan baik, ya. Nah, kita harus ingat, jangan sampai kita lupa untuk berdoa, dan jangan sampai kita lupa untuk beribadah. Walaupun setiap minggu kita tidak beribadah di gereja, kita cuma beribadah di rumah. Tapi Bunda minta, karena Bunda lihat, ya, Bunda lihat adik-adik yang beribadah di rumah tuh hanya baru sedikit, ya, supaya adik-adik lain juga, adik-adik yang di rumah bisa ngomong kepada teman-temannya, ya. Kan kita kan sekarang sudah punya handphone, ya, jangan cuma main game di handphone aja, tapi harus juga bisa beribadah. Nah, adik-adik ingat, ya, pelajaran kita, cerita kita hari ini adalah taat, mengasihi, dan jangan lupa berdoa dan beribadah, ya. Itu saja pesan daripada Bunda buat adik-adik sekalian, ya. Sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Dadah. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Kemana ya Kak Dea? Jangan-jangan telat lagi. Nah, Kak Dea ada di sini, Pi. Ayo Kak Dea. Nah, pasti adik-adik kira Kak Dea nggak fokus kan? Kak Dea lari kemana, menghilang gitu, tidak mendengarkan firman Tuhan. No. Kak Dea itu anak Tuhan yang taat. Mantap. Benar. Nah, seperti khotbahnya Bunda Yeni tadi tentang mengajarkan ketaatan untuk generasi masa depan, seperti Kak Dea, Rinda, dan adik-adik yang di rumah. Kita sebagai generasi masa depan harus bisa taat. Benar kan, Pi? Betul sekali. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Itu begitu besar loh, Fik, buat kita semua, buat adik-adik juga loh. Nah, sekarang kita mau masuk doa syafaat. Untuk lebih mempersiapkan diri, adik-adik yang ada di rumah sudah duduk nggak ya? Oh, pasti nih. Udah duduk manis sudah kan? Duduk manis. Coba Kak Dea, diam dulu. Oh, sudah duduk manis ini. Pasti ini sudah duduk manis. Nah, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Ibu Jari. Masih inget kan? Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Hitung, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk saat ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Yeni.
Tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Nya setia, taat, dan mengasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bunda Yeni yang sudah membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Bunda Yeni, karuniakan kekuatan dan kesehatan selalu. Tuhan juga berkati Bunda dan kakak pelayan semua. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami tokat pelayanan anak, agar kami tumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati pelayanan gereja kami, GPIB Peniel, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami saat ini yang sedang menghadapi musibah COVID-19. Berikan bangsa ini kesabaran dan kekuatan agar dapat melewati pencobaan ini. Berkati Presiden yang selalu mengayomi kami rakyatnya. Pulihkan kembali bangsa ini agar dapat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah baik kepada kami anak-anak. Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih hidup dan boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersehati memohon pertolongan Tuhan untuk orang-orang yang terkena penyakit corona di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan berkemurahan memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan dunia ini menjadi lebih baik. Inilah kami anak-anak-Mu bermohon dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk persembahan sambil menyanyikan lagu Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman-teman, mari kita disatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami membawa persembahan ini dengan penuh sukacita sebagai tanda ungkapan syukur kami. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah, Mantap. tapi adik-adik jangan bersedih dong. Iya, Kan minggu harus depan tetap. kita bakal ketemu lagi di ibadah online. Nah, adik-adik yang ada di rumah tetap harus menjaga kesehatan ya. Harus apa, Fik? Jangan lupa cuci tangan. Benar. Pakai masker. Terus tetap menjaga jarak. Supaya kita semua bisa hidup sehat. Mantap. Dan apa, Fik? Tadi khotbahnya? Jangan lupa kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Benar sekali, harus menjadi anak Tuhan yang taat. Sekarang sebelum kita masuk di dalam doa penutup, kita bangkit berdiri. Ayo bangkit, kita menyanyikan lagu berdiri. Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Nah adik-adik, sekarang kita masuk doa penutup yang akan disampaikan oleh Bunda Yeni. Panggil dulu Bunda Yeni ya. Bunda Yeni, mana ya Bunda Yeni ya? Bunda Yeni. Bunda Yeni. Bunda. Halo. Oh, halo Bunda. Bunda. Nah, sekarang kita mau doa penutup yang akan disampaikan oleh Bunda Yeni. Nah, adik-adik yang berada di rumah, demikianlah ibadah kita tadi dari awal sampai akhirnya telah selesai dengan baik. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online seperti begini. Sekarang kita mau terima berkat ya. Semuanya kita berdiri. Adik-adik yang di rumah berdiri, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah online Pelkat PA GPB Penil pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya telah selesai dengan baik. Tuhan, biarlah apa yang telah anak-anak terima dalam ibadah pagi hari ini, mereka dapat mengingatkan akan cerita. Mereka juga tetap dapat beribadah, bernyanyi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan biarlah sukacita mereka akan kembali pada minggu depan. Mereka dapat mengikuti ibadah lagi seperti biasanya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai adik-adik semua yang berada di rumah, menyertai orang tua semuanya, menyertai kita sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Dadah.